Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Facebooknya Red Husen. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Liang Lahat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Oh ya, perlu diketahui cerita Liang Lahat tidak ada hubungannya dengan bungkus mayat. Namun pada cerita Liang Lahat, ada beberapa bab yang menjelaskan kondisi Pak Sahrul setelah mengalami kejadian memilukan selama 10 tahun silam. Dari kejadian kemarin, aku masih belum mengerti kenapa kita bisa terbawa dalam masalah mereka ya. Ucap Andris yang sedang rebahan di teras rumah Indra dengan satu kaki menumpang di atas lutut. Entahlah, yang jelas aku tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Jika mengingat kejadian yang menimpa Indra dan Andris yang hampir merenggut nyawa keduanya, rasanya kejadian itu tidak bisa dilupakan dalam seumur hidup. Seandainya pada waktu itu mereka tidak bertemu Rizal, entah bagaimana nasibnya kini. Mungkin saja keduanya dijadikan tumbal ketujuh oleh Pak Tarso. Namun di balik kejadian itu ada duka yang menyelimuti hati mereka. Pak Tarno yang tiba-tiba berpihak pada Indra, Andris dan Rizal, dirinya tewas ketika berhadapan dengan Pak Tarso. Sebelum Pak Tarno mengembuskan nafas terakhirnya, Pak Tarso sudah tewas terlebih dahulu. Dalam 7 hari terakhir setelah kembali ke desa, Indra dan Andris masih membahas kejadian yang menimpanya. Dari semenjak kejadian itulah, kehidupan Indra dan Andris sedikit berubah. Dulu sering berinteraksi dengan warga sekitar, tapi kini lebih banyak berdiam diri di rumah. Apakah petualangan mereka berhenti begitu saja? Tentunya tidak. Setelah petualangannya bersama Rizal berakhir, mereka memulai petualangannya kembali. Bikin kopi dong, Dra. Buset, ada tamu malah diem aja. Dari tadi aku rebahan masih gak ngerti-ngerti juga. Ya elah Tris, tinggal ke dapur doang. Biasanya juga bikin sendiri. Badanku pegel-pegel, Dra. Sudah 1 minggu belum sembuh. Sudah cepat, jangan banyak alasan. Sekalian bikin 2 ya. Dengan terpaksa Andris pun menuruti perintah Indra. Meski harus berjalan terpincang-pincang demi secangkir kopi, Andris rela diperintah. Nih kopinya, Indra. Nah gitu dong, kalau begini kan enak. Aroma dari segelas kopi hitam membangkitkan gairah Indra dan Andris. Mata yang tadinya layu tiba-tiba segar kembali. Indra, ngomong-ngomong, ada kerjaan lagi gak? Aku ikut dong kalau ada. Ucap Andris sembari menurunkan segelas kopi yang baru saja diminum. Ada sih, tapi aku bingung dan masih trauma mengenai kejadian kemarin. Bingung kenapa? Gajinya kecil, Dris. Begitu ya. Andris melirik-lirik matanya, jari telunjuknya menggaruk pipi seakan memikirkan sesuatu. Tapi lumayan juga daripada nganggur. Ya memang lumayan, tapi aku gak ada niatan untuk mengajakmu, Dris. Ah, kenapa? Mata Andris terbelalak menatap Indra. Soalnya kamu cuma bisa nyusahin doang. Udah bodoh, nyusahin lagi. Bangsat kamu, Indra. Dengar ya, kata ayahku orang bodoh itu susah matinya. Oh begitu. Pantas saja kemarin aku dibentak-bentak sama Rizal. Ternyata kebodohanmu bisa menular. Andris memalingkan wajah, tidak bisa membalas perkataan Indra. Tangannya mengambil segelas kopi yang sudah terasa hangat, lalu menyesapnya secara perlahan, menikmati rasa kopi racikannya sendiri. Tidak apa-apa jika memang gak mau mengajakku, itu hak kamu. Mendengar ucapan Andris yang seakan memelas, ditambah dengan raut wajahnya yang tiba-tiba murung, seketika itu Indra langsung tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu? Memangnya ada yang lucu? Andris menatap Indra penuh keheranan. Iya, wajahmu lucu, Dris.
Tidak henti-hentinya Indra menertawakan Andris. Kopi yang hendak diminumnya pun ia taruh kembali. Raut wajah Andris yang murung itu seakan mengocok perut Indra, hingga membuat Indra semakin terpingkal-pingkal. Bangsat, renyah banget katawamu, Indra. Begini Andris, tadi itu kan cuma bercanda. Sebenarnya belum ada kerjaan. Lagi pula aku masih pengen menikmati suasana desa. Ah, alasan saja kamu itu. Kamu tidak lihat keseriusan di wajahku? Tanya Indra. Nanti kalau ada kerjaan aku kabarin deh. Awas saja kalau bohong. Andris mengancam. Enggak Andris, ucap Indra. Tangannya mengambil segelas kopi yang sudah terasa hangat. Andris hanya tersenyum menanggapi ucapan Indra. Wajahnya kini sudah tidak murung lagi. Dengan ditemani 2 gelas kopi, Indra dan Andris pun kembali berbincang seperti biasa, bercanda dan tertawa bersama. Terik matahari yang begitu panas membuat Andris enggan untuk pulang ke rumah. Seharian ini, Indra sehabiskan waktunya di rumah Indra. Indra, Rizal gimana kabarnya ya? Entah kenapa secara tiba-tiba aku malah kepikiran dia. Nggak tahu Andris, ya mudah-mudahan saja kabar dia selalu sehat. Bagaimana kalau sewaktu-waktu kita main ke rumah Rizal? Males, jalannya jauh. Sudah jauh dikelilingi hutan semua lagi. Di sela-sela perbincangan Indra dan Andris, tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal menghampiri mereka. Orang itu pun menyapa Indra dan Andris sembari melempar senyum. Permisi. Keduanya pun membalas sapaan orang itu dibarengi dengan anggukan kepala. Dilihat dari wajahnya yang begitu asing, sepertinya orang itu bukan dari warga desa sini. Cari siapa mas? Tanya Andris. Orang itu tidak langsung menjawab pertanyaan Andris. Kedua bola matanya memandang Indra dan Andris secara bergantian, disertai dengan kedua bibirnya yang sesekali bergerak tanpa mengeluarkan suara. Kenapa dengan orang itu, Indra? Apa ada yang salah dengan penampilan kita? Bisik Andris. Indra hanya mengangkat kedua pundaknya sambil menggeleng. Sesaat kemudian orang itu menyodorkan lipatan kertas pada Indra. Dengan rasa ragu, Indra pun mengambilnya. Perlahan lipatan kertas itu dibuka, lalu dibaca oleh Indra dan Andris. Setelah membaca isi yang tertulis, seketika itu juga Indra dan Andris saling beradu pandang. Dari tulisan yang mereka baca, rupanya orang itu menawarkan sebuah pekerjaan. Pekerjaan yang cukup berat, untuk lokasi dan tempatnya berada di tepi sungai, di ujung desa Kubu Langgar. Namun yang membuat Indra dan Andris merasa heran, di dalam kertas tersebut tertulis nama Busro dengan susunan huruf yang tidak teratur, serta warna yang terlihat merah seperti darah. Begitu Indra hendak menanyakan lebih lanjut mengenai nama tersebut, orang itu sudah hilang dari hadapan mereka. Aku pulang, Indra. Tubuhku tiba-tiba jadi merinding. Indra hanya terdiam. Matanya fokus mengamati alamat serta nama yang tertulis di kertas. Mungkin saja orang tadi bernama Busro dan bertempat tinggal di desa Kubu Langgar, pikir Indra saat itu. Malamnya Indra dibuat tidak bisa tidur, karena pikirannya terus saja mengingat nama desa tersebut. Sepertinya Indra sedikit tahu mengenai desas-desus serta mitos yang ada di desa itu. Desa Kubu Langgar. Selain desanya yang terkenal seram dan angker, desa Kubu Langgar juga banyak sekali menyimpan misteri. Setiap tahun selalu saja ada orang yang bunuh diri di dekat air terjun. Cara bunuh dirinya pun bermacam-macam. Ada yang menenggelamkan tubuh di dalam air, menggantung diri di pohon besar dan tinggi, serta menjatuhkan badan ke tumpukan bebatuan. Selain itu, desa Kubu Langgar juga dijuluki sebagai desa kematian. Ya, karena setiap 1 bulan sekali, ada saja nyawa melayang. Bahkan menurut cerita dari mulut ke mulut, dahulu ada seorang wanita tewas secara mengenaskan. Mayatnya ditemukan di bawah pohon damar dengan kondisi tubuh yang sudah tidak lagi utuh, hanya sebelah badan dari kepala sampai kaki. Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, berita tentang bunuh diri itu pun lenyap. Entah karena memang sudah tidak ada atau memang sengaja ditutup-tutupi. Namun keseraman serta keangkeran desa Kubu Langgar belum bisa dihilangkan. Orang-orang pribumi pun seringkali melihat penampakan aneh, tapi yang lebih mengerikannya lagi, banyak anak-anak hilang ketika sedang bermain di tengah malam. Indra membuka lipatan kertas tersebut, melihat kembali alamat yang tertulis di dalamnya. Sedikit ada keraguan dalam hati Indra, ragu karena belum mengetahui pekerjaan apa yang ditawarkan oleh Busro.
Tapi jika dilihat dari wajahnya, sepertinya Busro memang lagi butuh karyawan. Tidak terasa malam semakin larut, bahkan sudah memasuki waktu pagi. Sudah 3 gelas kopi yang Indra habiskan untuk menemani malamnya, namun mata Indra belum merasakan kantuk. Dalam kebingungan, Indra hanya mondar-mandir di dalam kamar, duduk di ranjang lalu bangkit lagi sambil memegangi kertas tersebut. Apa aku terima saja tawaran orang itu? Coba saja dulu. Siapa tahu memang rezeki. Daripada di rumah terus lama-lama jenuh juga. Indra melipat kertas itu lalu menyimpannya ke dalam tas. Kemudian merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Singkatnya beberapa hari setelah mempertimbangkan, Indra memutuskan menerima tawaran orang yang dulu berkunjung ke rumahnya. Segera ia menemui sang ibu untuk meminta izin, lalu pergi ke rumah Andris, berniat untuk mengajaknya. Baru setengah perjalanan saat menuju rumah Andris, secara kebetulan keduanya berpapasan di jalan. "Woi Tris," seru Indra. "Mau kemana?" Indra." Andris menghampiri Indra yang berada di seberang jalan. "Kebetulan kita ketemu di sini. Tadinya aku mau ke rumah kamu." "Lah, aku juga tadinya begitu." "Ya sudah, kita ngobrol di rumah kamu saja," ajak Andris. "Baiklah." Keduanya bergegas ke rumah Indra. Sepanjang perjalanan, Indra dan Andris sempat membicarakan mengenai pekerjaan yang ditawarkan oleh orang yang tidak dikenalnya. Sesampainya di rumah, Indra langsung mempersilahkan Andris masuk. "Duduk Tris, terima kasih. Sudah sampai mana pembicaraan kita tadi?" "Sampai ke permasalahan orang yang gak jelas itu. Kemarin malam dia datang ke rumahku." "Oh, si Busro," kata Indra. "Mau ngapain dia ke rumah kamu?" "Biasa, nawarin kerjaan. Katanya sih suruh masang sekaligus ngisi bronjong." "Terus masalah gajinya gimana?" "Satu bronjong dihargai 5.000. Tapi yang membuat aku takut, malam itu dia sedikit berbeda. Wajahnya terlihat pucat, tatapannya juga kosong." Indra terdiam sejenak mencerna ucapan Andris. Mengenai gaji segitu sudah cukup besar jika dibandingkan dengan gaji harian yang hanya 15.000 per hari. Selain Indra dan Andris, mungkin sudah banyak orang yang ikut bekerja dengan Busro. Namun mengenai Busro yang Andris katakan barusan, Indra tidak memikirkannya. Mungkin saja karena pencahayaan yang redup membuat penglihatan Andris jadi samar, hingga menyebabkan wajah Busro terlihat berbeda. "Gimana menurutmu, Indra?" "Aku sudah mempertimbangkannya kok. Justru aku tadi mau mengajakmu. Jadi kapan kita berangkat?" "Hari inilah. Kamu cepat berkemas. Kita ketemu di persimpangan." "Kamu sudah berkemas?" "Sudah tuh." Indra menunjuk tas yang tergeletak di sudut pintu. "Lah, kalau begitu mending jalan bareng saja. Kan satu arah. Gimana sih?" "Iya juga ya. Kok aku baru kepikiran?" "Tunggu bentar." Indra beranjak dari tempat duduknya, pergi ke kamar dan mengambil benda miliknya, lalu memasukkannya ke dalam kanjut gundam. Benda itu adalah bungkus mayat pemberian dari Pak Tarno. "Ayo," ajak Indra sembari menggendong tasnya. Sambil berjalan, sesekali Indra melihat alamat yang tertulis di kertas. Butuh waktu sehari bagi pejalan kaki untuk sampai ke desa Kubulanggar. Menempuh perjalanan sejauh itu tentu sangat membutuhkan tenaga ekstra. Singkatnya, setengah perjalanan sudah mereka lalui. Andris meminta Indra agar istirahat terlebih dahulu karena kakinya sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Indra pun mengiyakan dan duduk bersandar di bawah pohon rimbun. "Berapa lama lagi kita akan sampai?" tanya Andris dengan nafas terengah-engah. "Kalau tidak banyak istirahat, mungkin 3 jam lagi," ucap Indra mengira-ngira waktu. "Buset, bisa mati kelelahan ini mah." "Makanya jangan lama-lama, ayo." "Yang bener aja Indra, baru juga duduk." Indra tidak menanggapi ucapan Andris. Seakan tega, Indra terus saja berjalan meninggalkan Andris sendirian. "Sompret," umpat Andris sembari mengejar Indra. Tidak terasa hari semakin sore, matahari pun sudah tenggelam di peraduan. Namun Indra dan Andris belum juga sampai di desa Kubulanggar. Indra melihat kembali alamat yang tertulis. Dari tempatnya berjalan, harus menempuh 1 kilometer lagi untuk sampai ke desa yang dituju. "Masih jauh, Dra?" tanya Andris. "Sebentar lagi." Menjelang malam di mana langit sudah sepenuhnya gelap, Indra dan Andris baru melihat satu rumah yang kemungkinan rumah itu milik warga desa Kubulanggar.
Perasaan Indra dan Andris sedikit lega karena sudah sampai di desa yang mereka tuju. Meskipun waktunya meleset dari perkiraan, tapi setidaknya mereka sampai dengan selamat. "Mampir dulu yuk," ajak Andris. "Ah tanggung Dris, sekalian aja di rumah Busro," tolak Indra. Indra dan Andris semakin cepat berjalan. Rasanya sudah tidak tahan lagi segera istirahat. Sesampainya di ujung desa, Indra dan Andris kembali berhadapan dengan kesunyian. Tidak ada rumah ataupun orang yang mereka lihat. Hanya terdapat jalanan sepi dan gelap, serta dikelilingi pepohonan rimbun yang menyeramkan. "Kamu yakin, Dra?" tanya Andris sedikit ketakutan. "Ya mau bagaimana lagi? Jalan satu-satunya ke rumah Busro ya ini," jawab Indra. Dengan penuh keyakinan, keduanya pun memaksa melewati jalanan tersebut. Semakin jauh melangkah, bulu kuduk Indra pun perlahan berdiri. Apalagi Andris, dari tadi seluruh tubuhnya sudah gemetar. "Si Busro bangun rumah jauh banget dari desa," gumam Andris. "Kamu takut?" "Enggak, aku bukan orang penakut seperti kamu," ucapnya sembari menunjuk wajah Indra. "Kok ngomongnya gemeteran?" "Wajarlah, cuaca malam hari dingin." "Yalah, alasan saja kamu." Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba petak, prak. Andris langsung melompat dan memeluk erat tubuh Indra sembari berteriak kencang. "Buset, dengar patahan bambu saja sampai menggigil begitu." "Kaget Dra, wajar manusiawi." "Kagetnya jangan sambil meluk-meluk dong." Maaf kebablasan." Tidak berapa lama, tidak jauh di depan, Indra melihat dua rumah berdampingan di tepi jalan sebelah kiri. Mungkin salah satu adalah rumah Busro. Indra melihat kembali alamat yang tertulis untuk memastikan. "Ayo Dris." Sesampainya di halaman rumah, sejenak Indra melihat-lihat sekeliling. Sangat menyeramkan, hingga membuat tubuh Indra menggigil. Setelah diyakini bahwa di hadapannya adalah rumah Busro, keduanya pun langsung berjalan menghampiri pintu, lalu mengetuknya. Busro!" teriak Indra. "Nyebut namanya jangan setengah-setengah Indra, gak enak banget didengar." Andris melirik ke rumah yang ada di sebelahnya. Dilihatnya seorang pria parubaya memakai sorban, tengah berdiri menatap tajam ke arah Andris. "Indra, apa? Orang yang ada di rumah sebelah sedang memperhatikan kita. Tatapannya kok aneh ya? Mengerikan." Indra menoleh, lalu melempar senyum pada orang yang tidak dikenalnya itu. Tidak lama kemudian pintu rumah pun terbuka. Indra mengajak Andris masuk. "Ayo." Sembari melangkah, Andris kembali melirik ke rumah yang ada di sebelah. Rupanya orang bersorban itu belum mengalihkan pandangannya. Buru-buru Andris masuk ke dalam rumah Busro. "Dra, orang itu kenapa sih? Kok ngelihat kita kayak aneh begitu?" "Udah, biarkan saja. Mungkin dia pengen kenalan sama kita." "Tapi nggak gitu juga dong. Masa iya diem aja nggak ada senyum-senyumnya? Orang kan jadi takut." "Besok kita samperin ke rumahnya." Indra melempar tas lalu duduk di bangku panjang. Badan rasanya pegel banget. Andris tidak langsung duduk. Matanya masih disibukkan melirik bangunan rumah bagian dalam. Sesaat kemudian entah penciumannya yang salah atau memang baunya yang berbeda, karena secara tiba-tiba Andris mencium bau kamper. Baunya sangat menyengat menusuk hidung. "Dra, apa kamu tidak merasa aneh?" "Aneh kenapa?" "Baunya kok kayak bau wangian orang mati. Apa mungkin penciumanku yang salah ya?" "Hidungmu pilek itu." Andris kembali mengendus untuk memastikan. Enggak, hidungku baik-baik saja kok." "Kalau nggak bermasalah, mendingan duduk. Kita tunggu si Busro lagi bikin kopi." Bruk. Andris melempar tas tepat di wajah Indra, kemudian duduk di sampingnya. "Perjalanan yang sangat-sangat melelahkan." "Lelahnya bisa aja dong. Kamu kira aku ini patung?" "Iya maaf, hidungku lagi pilek." "Lah, apa hubungannya?" Tidak lama kemudian datanglah Busro membawa 3 gelas kopi, lalu menyuguhkannya di hadapan mereka. "Silakan," ucap Busro. "Terima kasih," balas Indra dan Andris secara bersamaan. Indra mulai membuka obrolan, sekedar basa-basi. Indra menanyakan kabar tentang Busro. Setelah suasana dirasa cukup tenang dan santai, barulah Indra menanyakan tentang pekerjaan yang menurutnya masih kurang jelas. Dari banyaknya pertanyaan yang Indra tanyakan, dengan wajah datar Busro hanya mengangguk dan menggeleng. Jika pertanyaan Indra sesuai dengan jawaban, Busro mengangguk. Begitu juga sebaliknya. Sangat jarang Busro mengucapkan kata-kata. Bahkan Indra sendiri baru mendengar 3 kata yang keluar dari mulut Busro.
Indra mengalihkan pandangannya pada Andris. Dilihatnya Andris masih saja mengendus, memegangi hidung seakan ada sesuatu yang mengganggu penciumannya. Baiklah, kapan kami mulai bekerja? Besok, jawabnya datar. Setelah dirasa cukup jelas, Busro izin pamit untuk pergi tidur. Sebelum beranjak, Busro menunjukkan kamar mereka terlebih dahulu. Kebetulan hanya ada satu kamar, jadi Indra dan Andris tidur berdua. Jangan lupa matikan lampu kalau kalian mau tidur, ucap Busro. Siap, nanti aku matikan. Gak apa-apa kan kami ngobrol sebentar? Tanya Indra. Busro hanya mengangguk, kemudian berlalu meninggalkan Indra dan Andris. Singkatnya, kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 00 malam. Setelah berbincang cukup lama dan dipastikan Busro sudah terlelap, Indra bertanya mengenai tingkah Andris yang begitu aneh. Kamu ini kenapa sih? Aku perhatikan dari tadi, hidungmu terus mengendus. Gak tahu Dra, aku juga heran. Ini baunya kok gak hilang-hilang ya? Bau apaan? Bau kamper Dra. Terus ruangannya juga pengap. Ah, aneh-aneh saja kamu Dris. Sudah, tidur. Indra beranjak mematikan lampu lalu pergi ke kamar dan diikuti oleh Andris. Di dalam kamar, Indra baru merasa ada keanehan. Ruang kamar yang cukup luas untuk ditempati dua orang, entah kenapa terasa sempit dan pengap. Dris, coba geser sedikit. Geser kemana Indra? Aku sudah ada di ujung. Indra melihat sekeliling. Memang cukup luas, ranjangnya pun lumayan lebar. Tapi kenapa ditempati dua orang saja rasanya tidak cukup. Benar-benar aneh dan terasa janggal. Dengan terpaksa Indra memejamkan matanya. Meski tidak nyaman tapi mau bagaimana lagi. Nggak ada kamar lain. Tepat di jam 3 pagi, di saat Indra sudah terlelap, tiba-tiba dada Indra terasa sesak, bahkan sulit untuk bernapas. Dalam keadaan setengah sadar dengan mata terpejam, tangan Indra meraba-raba berniat membangunkan Andris. Berkali-kali Indra menggoyangkan tubuh Andris, tapi tidak juga bangun. Indra hanya bisa bergumam menyebut-nyebut nama Andris, sembari meminta tolong. Dris, tolong aku Dris. Namun hal itu malah membuat pernapasan Indra semakin tersedak. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi tubuh Indra. Seketika itu juga, Indra langsung berteriak sekencang mungkin. Andris! Andris langsung terbangun. Dilihatnya Indra sudah dalam posisi duduk. Seluruh tubuhnya basah penuh keringat. Kamu kenapa Indra? Dengan napas terengah-engah, Indra hanya menggelengkan kepala. Apa yang dialaminya tadi seperti mimpi, tapi seakan nyata. Indra, aku hampir mati Indris. Andai saja tidak berteriak, hanya tinggal nama. Indra tidak tahu harus menjelaskan apa pada Andris. Rasanya baru kali ini ia mengalami hal buruk seperti itu. Indra beranjak dari ranjang berniat hendak mengganti pakaian. Namun begitu Indra berdiri, tiba-tiba kepalanya membentur langit-langit kamar. Indra mendongak ke atas. Dilihatnya langit-langit kamar berada jauh dari kepalanya. Kenapa Dra? Tanya Andris yang masih rebahan di atas ranjang. Enggak apa-apa Dris. Dalam kebingungan Indra berjalan keluar. Baru saja sampai di mulut pintu kamar, Indra dikagetkan oleh Busro yang sudah berdiri menatapnya. Bus, sapa Indra, lalu mengambil pakaian di dalam tas. Sembari mengganti pakaian, sesekali mata Indra melirik ke arah Busro. Dilihatnya Busro masih saja berdiri dengan tatapan yang mengerikan. Lampu jangan lupa dimatikan, ucap Busro datar. Indra langsung terhenyak. Bagaimana bisa lampu menyala sendiri? Bukankah tadi sudah dimatikan? Baik Bus, jawab Indra gugup tanpa menoleh ke arah Busro. Selesai mengganti pakaian, Indra berniat hendak mematikan lampu. Berjalanlah Indra mendekati lampu minyak yang menggantung di dinding. Baru saja mulut Indra hendak meniup, tiba-tiba sentuhan dingin menepuk pundaknya. Dra, Andris bangsat, bikin kaget saja. Kamu ngapain gelap-gelapan di sini? Mata Indra langsung terbelalak dan baru menyadari suasana rumah dalam keadaan gelap. Indra semakin dibuat kebingungan. Jelas-jelas tadi itu terang benderang, tapi kenapa tiba-tiba berubah menjadi gelap? Seketika Indra teringat akan Busro yang menyuruhnya mematikan lampu. Busro mana? Busro, Dra, aku keluar karena mendengar kamu ngomong sendiri. Makanya aku nyamperin kamu untuk memastikan. Ternyata benar ngomong sendiri. Gelap-gelapan lagi. Gak tau lah Andris, aku benar-benar bingung. Ya sudah, ayo ke kamar, ajak Andris. Aku takut
di pojok tempat tidurku tiba-tiba tercium bau daging kering. Belum sampai 1 malam tidur di rumah Busro, Indra dan Andris sudah disuguhkan kejadian-kejadian aneh. Meskipun begitu, keduanya tetap saja melanjutkan tidur hingga pagi tiba. Keesokan paginya di saat Indra dan Andris hendak pergi mandi, begitu membuka pintu depan, Andris kembali dikejutkan oleh penghuni rumah sebelah. Tengah duduk di teras menatap ke arah Andris. Andris mengangguk pelan sembari melempar senyum sebagai sapaan. Namun orang itu tidak membalas sapaan Andris. Orang itu terus menatap Andris dengan tatapan dingin serta menyeramkan. Andris mengalihkan pandangannya lalu berbisik pada Indra. Dari semalam penghuni rumah sebelah memperhatikan kita terus. Kita masuk rumah ia tatap. Kita keluar rumah ia juga masih menatap. Orang aneh. Kamu ini bicara sembarangan aja. Bukan bicara sembarangan, Dra. Memang menurutku begitu. Sudah diam, nanti orangnya dengar. Singkatnya selesai mandi, Indra dan Andris langsung berangkat mengikuti Busro. Butuh waktu 1 jam untuk sampai ke tempat kerjaan. Indra membuka obrolan agar perjalanannya tidak terasa melelahkan. Pada siapa lagi kalau bukan pada Andris. Tapi rasanya pagi ini Andris sedang tidak bersahabat dengan Indra. Terlihat dari raut wajahnya, Andris seakan disibukkan oleh pikirannya. Kamu kenapa, Andris? Kok sikapmu dingin begini? Ada apa? Ada tai kerbau di depanmu, Dra, jawab Andris datar. Belum sempat Indra mengalihkan pandangannya ke jalan, kakinya sudah lebih dulu menginjak kotoran kerbau tersebut. Blak. Seketika kotoran kerbau itu langsung menempel di kaki Indra. Bangsat, kamu memang teman yang sangat luar biadab. Sudah tahu ada tai malah diam aja. Ah, bodoh amat, ucap Andris sambil terus berjalan. Indra langsung membersihkan kotoran kerbau di tepi jalan. Tanpa sadar rupanya, Andris dan Busro sudah berada jauh dengannya. Begitu Indra menoleh. Woi, Dris, tunggu dong, gila. Temen lagi kesusahan main tinggal aja. Indra langsung berlari mengejar Andris dan Busro. Meski kakinya tidak sepenuhnya bersih, Indra tidak memikirkan hal itu. Sesampainya di tempat tujuan, terlihat sudah ada beberapa orang sedang bekerja memasang bronjong di tepi sungai. Terlihat juga ada 3 bedeng sudah berdiri. Mungkin bedeng itu dipersiapkan bagi orang-orang yang rumahnya jauh. Melihat arus sungai yang cukup deras, seketika itu pikiran Indra langsung teringat akan cerita yang beredar. Cerita tentang adanya orang bunuh diri di dekat air terjun. Ayo nyebrang, kok malah melamun? Ucap Andris. Dengan penuh kehati-hatian, Indra, Andris, dan Busro perlahan menyeberangi arus sungai. Setelah sampai di tepi sungai, ketiganya langsung menghadap mandor, sebut saja Bang Jarot, untuk mengenalkan diri sekaligus meminta penjelasan mengenai pekerjaan. Bagaimana, Dor? Apakah kami sudah bisa bekerja hari ini? Tanya Indra setelah berbicara panjang lebar. Bisa, nanti. Ya, tunggu 1 orang lagi. Memangnya kenapa? Kok harus menunggu 1 orang? Biar dia ikut gabung sama kalian, jadi pas 3 orang. Indra menoleh ke arah Andris. Seketika keduanya saling menatap kebingungan. Ya, bingung. Kalau ditambah 1 orang harusnya berjumlah 4 orang dong. Tapi kenapa malah jadi 3 orang? Oh ya, Busro kan tugasnya cari karyawan. Mungkin saja dia tidak ikut bekerja, pikir Indra saat itu. Ya sudah, Dor, kalau begitu kami tunggu di luar saja. Bang Jarot hanya mengangguk. Ketiganya berjalan keluar dan duduk di bawah pohon rimbun sambil melihat orang-orang yang sedang bekerja. Mengenai kata-kata Bang Jarot tadi, rupanya masih saja membuat Indra penasaran. Lantas Indra pun memberanikan diri bertanya pada Busro. Bus, kamu kesini cuma mengantar kami doang, gak ikut kerja? Busro menggelengkan kepala, dengan pandangan masih lurus ke depan. Enak juga ya jadi kamu, cuma nyari orang dapat duit. Oh iya dong, dia kan udah lama ikut Cimandor, jadi udah enak sekarang, timbal Andris. Aku pun begitu, kalau sudah lama kerja mungkin akan jadi seperti Busro. Busro langsung menatap ke arah Andris, lalu tersenyum sembari mengangguk pelan. Seketika itu juga Andris langsung terdiam dan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kenapa kamu menatapku begitu? Emang ada yang salah dengan kata-kataku tadi? Tanya Andris sedikit ketakutan. Nggak ada yang salah, nanti kamu juga akan merasakan hal sama seperti aku, jawabnya datar. Tidak lama kemudian di tengah perbincangan tiba-tiba Bang Jarot datang menghampiri mereka.
Bang Jarot memerintahkan Indra dan Andris agar langsung bekerja, tapi tidak dengan Busro. Kalian isi bronjong yang ada di hilir sana ya. Bang Jarot menunjuk tumpukan bronjong yang masih kosong dan belum dirancang. Indra melihat ke arah hilir. Rupanya di sana juga ada beberapa orang yang sedang bekerja. Oh iya, satu teman kalian mungkin besok sudah mulai bekerja. Di hilir panas Dor, saya mau di sini saja, pinta Andris. Wah Andris, bentak Indra. Maafkan teman saya Dor, dia memang suka bercanda. Indra langsung menarik tangan Andris, membawanya ke hilir sungai. Sesampainya di hilir, Indra berhenti sejenak melihat permukaan air. Andris, coba perhatikan deh. Di hulu sana kok arusnya deras banget, sementara di sini terlihat begitu tenang. Dra, harusnya kamu lihat juga kelokan itu. Itu kan pusaran sungai. Wajar dong kalau permukaannya tenang. Indra menatap Andris penuh keheranan, lalu berkata dengan nada mengejek. Baru kali ini otakmu lancar, sampai membuat aku terheran-heran. Perlu kamu ketahui Indra, air tenang biasanya menghanyutkan. Ya, sudah, ayo, ngobrol mulu. Indra dan Andris menghampiri para pekerja lainnya dan berbaur bersama mereka, mengambil batuan yang sudah tertumpuk, lalu memasukkannya ke dalam kotak bronjong. Saking semangatnya, tidak terasa hari sudah semakin sore. Orang-orang sudah membersihkan diri, sementara Indra dan Andris masih disibukkan oleh kerjaannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.